ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, insyaallah untuk sore hari ini, maaf tadi terlambat dari Kediri, masih jam 2 lebih, jam setengah 3. Alhamdulillah sampai di sini. Semoga kita masih bisa membaca kitab yang sudah disediakan oleh pengurus. Pertama, kita langsung saja halaman 8. Kita hendak kembali kepada yaitu prakata dari penulisnya, tetapi kita langsung kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. At-tamassuku bimana alaihi. Tamassuk itu berpegang teguh. Nah, kita belajarlah, yaitu menjenggoti bahasa Arab. Bima kana alaihi, dengan apa yang ada as-sahabatu sahabat. Wal iktida'u bihim, dan kita harus mengikuti mereka itu sahabat. Jadi kita tamassuk, wajib berpegang teguh apa yang diamalkan sahabat, dan kita wajib mengikuti jejak mereka. Kenapa kok enggak Nabi? Karena para sahabat adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat jumlahnya yang banyak. Jadi kalau para sahabat sudah menempuh ilmu, maka beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya. Kamu wajib mengikuti sunnahku, katanya beliau, dan sunnah khulafaur rasyidin, para sahabat. Wal iktida itu mengikuti dengan dalil, dan iktida kita harus mengikuti jejak mereka. Baik ini yaitu judul yang diambil dari Al-Imam Ahmad, tapi dibuat judul oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kita tinggalkan qala Al-Imam Al-Lalakai, langsung saja usulis sunnah. Nah, ya itu karena di situ hanya muqaddimah, yaitu baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 itu usulus sunnah. Usulus sunnah, katanya Imam Ahmad, pokok-pokok sunnah. Nah, ya. Pohon ada pokoknya, demikian juga rumah ada pokoknya, yaitu landasan. Pokok sunnah indana, menurut kita, menurut ahli sunnah, apa? At-tamassuku, berpegang teguh. At-tamassuku, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi landasan bangunan itu pondasi, landasan sunnah berpegang kepada pendiriannya para sahabat. Karena para sahabat itu mengambil ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau dari Allah. Ya, jadi kenapa kok enggak kepada beliau ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sahabat beliau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bantahan terhadap kelompok Syiah yang mencaci para sahabat. Ya, jadi berpegang teguh kepada prinsip sahabat itu berpegang teguh prinsipnya beliau. Nah, ini tamassuk dalam urusan akidah. Wal iktida'u bihim, dan kita mengikuti jejak mereka. Jejaknya para sahabat. Bukan kalau berfirman radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala meridai mereka sebagaimana para sahabat ridha kepada Allah. Nah, ini prinsip pertama, berpegang kepada sunnahnya para sahabat, itulah sunnah Nabi. Kemudian kita harus iktidak, mengikuti jejak mereka. Tamasuk itu prinsip-prinsipnya, iktidak jejak hidupnya, sholatnya, makannya, minumnya.
Nah, ini yang harus kita jalani. Kemudian nomor 3, watarkul bid'ah, dan tinggalkan bid'ah. Siapa yang tahu mana bid'ah? Ya sudah kita pelajari kemarin ya, al-i'tisam itu. Bid'ah menurut bahasa sesuatu yang baru. Ya. Bid'ah menurut syariat amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Kalau bid'ah urusan baru, mikrofon boleh. Ya, sepeda motor, ya, mobil boleh, karena itu urusan dunia, bukan urusan kita. Kita boleh membeli, boleh tidak membeli. Tapi kalau masalah sunnah, wajib kita pegang. Jadi, prinsipnya orang ahli sunnah harus berpegang kepada prinsip-prinsip beliau, hadisnya, demikian juga para sahabat, dan menjauhi bid'ah. Karena kalau kita masih sunnah dan bid'ah, biasanya yang kalah sunnah. Jadi karena bid'ah ini musuhnya sunnah. Nah, kemudian beliau mengatakan wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah. Nah, itu dimaknani kalau tidak tahu. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah faiya dhalalatun, maka bid'ah itu tersesat. Jadi tidak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah itu hadis beliau. Cuma ini ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, setiap bid'ah berarti tersesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah wajib juga tidak ada. Nah, bid'ah sunnah juga tidak ada. Semua bid'ah tersesat. Nah, setelah dia menyuruh kita pegang sunnah, sunnahnya Nabi, pegang sunnah para sahabat supaya kamu kuat, tinggalkan bid'ah, tinggalkan perkara baru. Karena bid'ah ini dibenci oleh Allah, dibenci nabinya, dan dibenci oleh para sahabat. Nah, kemudian dijelaskan semua bid'ah yaitu tersanda ada bid'ah hasanah. Lalu watarkul khusumat, tinggalkan perdebatan. Ya. Watarku, dan tinggalkan khusumat, berdebat, permusuhan. Ya, karena permusuhan itu sebab hawa nafsu. Permusuhan itu karena tidak tahu dalil. Tapi kalau orang sudah tahu dalil, tidak mungkin dia akan bermusuhan. Nah, mengapa disuruh kita meninggalkan permusuhan? Karena terjadinya bid'ah itu menjadi perpecahan umat. Wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan wal julus maknanya watarkul julus, ya. Wal julusi maknanya dan tarku, dan tinggalkan duduk-duduk bersama penyembah hawa nafsu. Ya. Jadi wa itu ditambahin ke bawahnya watarki, dan tinggalkan duduk-duduk, maknanya duduk itu bergaul. Dan tinggalkan bergaul dengan pelaku hawa nafsu. Hawa nafsu maknanya mereka mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Al-Quran. Ya, ini caranya kita berpegang kepada sunnah, kemudian mengikuti jejaknya para sahabat supaya tetap istiqomah, tinggalkan bid'ah. Karena semua bid'ah masih tersesat. Yang nomor 2, tinggalkan permusuhan. Jadi kalau kita sudah tahu ayat kita amalkan, sudah tahu hadis kita amalkan. Jangan mengapa kok begini, tidak boleh. Karena ayat mesti benar, itu firman-Nya Allah. Hati yang sahih mesti benar pula. Jadi kita tidak boleh memperdebat ayat. Nah, maka dijelaskan ayat wala tujadilu billati hiya ahsan. Kalau mau membantah orang, bantah dengan yang baik. Dan kemudian janganlah kita duduk-duduk dengan pelaku hawa nafsu. Duduk namanya bergaul. Karena bergaul dengan orang jelek pengaruhnya kepada orang yang baik. Kemudian berikutnya watarkul mira, tinggalkan yaitu perdebatan. Khusumat yaitu permusuhan, tarkul mira, jangan berdebat. Jadi kalau kita mau diajak debat ahli bid'ah tidak perlu. Kita punya ilmu kok. Kamu mau bagus, kalau tidak mau ya hubungannya dengan kamu sendiri. Jadi makanya para sahabat tidak mau berdebat dengan orang ahli bid'ah. Bukan kok tidak mau. Orang ahli bid'ah itu dia ngeyel terus. Dikasih dalil yang benar mereka tolak. Bagaimana kita menyampaikan yang hak mereka tolak, kita tinggalkan mereka. Nah, ini Imam Ahmad, dan ini juga bukan prinsipnya Imam Ahmad saja, tetapi prinsipnya ulama sunnah.
Makanya ketika ulama sunnah dicaci orang ahli bid'ah tidak peduli. Karena kalau kita teruskan berdebat dengan mereka tidak ada selesainya. Wal jidali, dan tinggalkan bantah-bantahan. Nah, ya. Karena Al-Quran sudah jelas, jangan dibantah. Ya. May yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru, itu dalilnya. Nah, siapa yang bawa HP itu? May yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan dia kufur. Sebentar ya, siapa yang bisa cari HP-nya itu? Ini supaya faham. Jadi kita tidak boleh membantah ayat. Nah, yujadilu surat Ghafir ayat 4. Nah, surat Ghafir ayat 4. Ya, dicari yang punya terjemah. Surat Ghafir itu surat Mukmin ayat nomor 4. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru. Siapa yang membantah ayat Allah itulah orang kafir. Nah, siapa yang sudah dapat? Udah ya, mungkin. Ya, ini supaya tahu. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Terus artinya karena fala yaghrurka taqallubum fil bilad. Terus karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu. Ya, jadi tidaklah yang membantah ayat kecuali orang kafir. Ini menunjukkan orang mukmin tidak boleh membantah. Tidak tahu bertanya. Kalau sudah tahu diamalkan. Kalau sudah diberitahu belum paham cukup. Apa yang kita mampu. Ya, jadi kita ayat ini begini tidak boleh, tidak kufur. Yang mengkafirkan bukan kita tapi Allah. Dalam surat Ghafir juga dikatakan surat apa? Surat Mukmin. Ya. Surat Mukmin bukan Al-Mu'min, surat Mukmin atau surat Ghafir ayat nomor 4. Siapa yang membantah ayat maka termasuk kufur. Nah, kita lanjutkan. Wal khusumati fiddin, dan kita tidak boleh memusuhi agama. Fiddin maknanya dinul Islam. Ya, kami ulangi di sini kesimpulannya yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kita wajib berpegang teguh dengan prinsipnya siapa? Para sahabat satu. Yang nomor 2 kita harus apa? Mengikuti jejak mereka. Yang nomor 3 kita harus meninggalkan bid'ah. Kenapa bid'ah harus kita tinggalkan? Semua bid'ah tersesat. Yang nomor 4 harus apa? Kita meninggalkan permusuhan atau perdebatan. Jangan. Yang nomor 5, kita tidak boleh duduk-duduk dengan penyembah. Semuanya tidak boleh bergaul. Sudah tinggalkanlah mereka. Kalau kita bergaul dengan orang punya ilmu, alhamdulillah, kita bertanya dijawab, kita tidak tahu diberitahu. Kemudian yang lain kita harus meninggalkan apa tadi? Perdebatan. Ya, permusuhan, perdebatan tidak boleh. Karena Islam itu bukan perdebatan. Ayo kita berdebat, jangan. Karena sudah ada ayat dari surat apa tadi? Ghafir 4. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru. Baik, ini prinsip yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Lalu kita kembali kepada penjelasan para ulama sunnah. Karena kalimatnya imam-imam dahulu itu pendek-pendek. Karena mereka hidup di kalangan para ulama sehingga tidak perlu diperpanjang. Tapi untuk zaman kita wajib kita kembali kepada syarahnya para ulama. Baik, as-syarhu. Huna di sini. Sako menggiring. Menggiring itu membawakan. Al-Lalakai, Imam Lalakai. Jadi Imam Lalakai membawa sanad tadi. Sanad itu adalah yaitu silsilah orang. Isnadahu sanadnya ilal Imami Ahmad rahimahullah ta'ala.
Ya, jadi dari atas tadi akhbarona Aliun itu yang membawa adalah Al-Imam Al-Lalakai. Bahwasanya sumbernya perkataan Imam Ahmad itu ternyata bukan satu orang, banyak orang sampai kepada Imam Ahmad. Wa yatalaqab dan bertemu. Nah, ya. Hadal isnadu isnad ini bertemu bersambung. Isnad itu banyak orang yang menyampaikan dari fulan disampaikan fulan disampaikan fulan, namanya isnad sandaran, ya. Dan bertemu sanad ini ma'al isnad disani dengan sanad yang kedua, dengan orang yang kedua. Begitu para ulama dulu mengambil ilmu harus dicari ini dari mana, kok sampai kepada Imam Ahmad. Nah, ya ini hadis maksudnya ini sanad, yaitu yang membawa rawi sampai kepada Imam Ahmad Al-Lalakai, yaitu Imam Al-Lalakai. Ini ma'ruf Imam Ahli Sunnah. Kama ra'aitun, sebagaimana yang kamu tahu, fi kitab, dalam kitab syarah usuli i'tiqadi Ahli Sunnah, ya. Imam Al-Lalakai punya kitab syarah usuli i'tiqadi Ahli Sunnah. Syarah itu penjelasan usul pokok-pokok akidahnya Ahli Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Lalakai. Baik. Pertama, kama auratha, dan juga didatangkan pula, bukan Imam Lalakai saja, Abi Ya'la, Ibnu Abi Ya'la fi tabaqati, di dalam kitab tabaqatnya. Jadi sampainya sanad kepada Imam Ahmad ini ada bukti. Pertama Al-Imam Lalakai. Yang nomor dua Ibnu Abi Ya'la. Ini ulama-ulama sunnah. Begitu dulu kaum muslimin, ya, menyampaikan apa itu ilmu, bukan hanya ceramah, bukan hanya pidato, betul-betul ada sumbernya. Hatani, dua sanad ini Al-Imam Lalakai dan juga Ibnu Abi Ya'la, nuskhatani, dua tulisan, bi isnadaini, dengan dua sanad dari Imam Lalakai dan juga Ibnu Abi Ya'la, mukhtalifaini, berbeda dari orang yang membawakan. Ahaduhuma, salah satunya, yasuddul akhara, menguatkan yang lain. Salah satunya menguatkan yang lain. Ini yang punya itu ini apa ini? Yang putih ini ya? Oh, speaker. Ya sudahlah. Oh gitu. Baik, mau tidak tahu ya bertanya. Taib nam. Wa yu'akidu, dan menekatkan nisbatu hadhi risalah, penggolongan risalah ini, penggolongan tulisan ini ilal imami Ahmad bin Hanbal. Jadi tulisan ini dulu tidak ditulis oleh Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tidak mengatakan ini perkataan saya. Tapi murid-muridnya seperti Al-Imam Lalakai tahu. Demikian juga Ibnu Abi Ya'la tahu. Nah, ini perkataan Imam Ahmad. Begitu dahulu orang itu meneliti hadis, meneliti perkataan orang. Kadzalika Syekh Albani. Nah, ini yaitu imam ahli hadis sekarang yang baru saja meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Wajata makhtutatan, beliau juga menjumpai makhtutat, manuskrip, tulisan dengan tangan. Kalau dicetak ini bukan tulisan dengan tangan. Manuskrip itu tulisan yang masih ditulis dengan tangannya. Fi majmu'in min maktabati dhahirah, dicari di maktabah, itu perpustakaan Dhahiriyah di Mesir. Masya Allah, begitu ulama-ulama dahulu itu. Tulisan para ulama yang ditulis tangan itu disimpan, ketika ada yaitu fotokopi yang lain dibesarkan. Kemudian setelah dibesarkan ditulis dengan alat tulis. Yang belum ditulis, belum dipindah, namanya manuskrip atau makhtutat. Wa nasakhaha bi qalamihi rahimallah, dan diganti tulisan Imam Ahmad ini seperti yang ditulis oleh Imam Ahmad. Nah, jadi kitab ini asalnya bukan tulisan tangannya Imam Ahmad, tapi tulisan aslinya dengan tangannya. Lalu dikopi, kemudian dipindah oleh para ulama sunnah, dicocokkan, ya. Makanya kalau kitab aslinya itu ada semacam tulisan-tulisan yang dari
tangannya langsung. Baik, kita lanjutkan. Wa adzunnu anna hadhihi, katanya Syarabi, dan saya menduga bahwa inilah tariqun akhar, ada tulisan yang lain, ada jalan yang lain. Wallahu a'lam, katanya Syarabi. Wa yurji'u ilal asanidi, dan kembali kepada orang yang membawa hadis, membawa perkataan imam. Jadi namanya saya dari fulan, itu namanya sanad dari fulan. Maka kembali pada orang bawa ini siapa? Yuqarinu bainahuma, lalu dipadukan. Ini sama apa tidak dengan yang dipindah ini, dengan yang dipindah ini. Begitu dulu para ulama. Dan sekarang kita tinggal membaca, tinggal membeli. Kenikmatan jerih payoran dahulu dinikmati oleh kita sekarang. Seandainya kitab-kitab ucapan para ulama dulu tidak ditulis, kita tidak tahu apa-apa. Wa naf'alu dzalika, dan kita perlakukan ini insyaallah. Inna idzan sanaqtu lanal fursa, saya ini punya kesempatan untuk membaca kitab ini. Nama sanaqtu, saya punya kesempatan. Baik, kita lanjutkan. Huna, di sini, ba'da an saqal isnadi, setelah digiringnya, setelah disebutkannya orang-orang membawa sanad ilal Imam Ahmad, kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, qala, baru berkata. Ini apa gimana yang ini? Enggak apa-apa ya? Nah, sudahlah. Saya kira ini. Taib, jazakallahu khair. Nah, setelah itu disimpulkan perkataan Imam Ahmad, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah. As-sunnah namanya akidah. Ibaratkan yaitu rumah, pondasi-pondasinya. Indana menurut ahli sunnah. Indana menurut ahli sunnah, at-tamassuku, kita wajib berpegang teguh. Dengan apa? Bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ya. Jadi cerita dari perkataan Imam Ahmad itu panjang sekali. Dari ulama dikumpulkan, kemudian baru inilah perkataan Imam Ahmad. Karena dulu itu tidak ada rekaman. Orang membaca kemudian ditinggalkan atau ditulis. Tapi sekarang dibukukan, dicetak karena tidak ada cetakan. Baik. Ya, jadi menurut Imam Ahmad dan menurut imam yang lain, landasan kita utama adalah berpegang kepada para sahabat. Para sahabat dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pegangan kita bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan orang lain, bukan orang Arab, bukan orang Cina, bukan orang Indonesia, bukan nenek kakek kita, tidak, tetapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Nah, kita lanjutkan. Falladhi alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dipegang oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal miqyasu, itu ukuran kita. Jadi kalau ada orang mau menjahit baju, mana Pak ukurannya? Pak, ini contohnya, dibuat seperti ini. Sehingga karena baju ini ada contohnya yang pertama, maka berikutnya mengikuti contoh pertama. Banyak orang membuat seragam. Nah, sekarang juga begitu. Dimatikan saja ini. Saya rasa sudah cukup ini. Insyaallah saya keraskanlah suaranya. Karena ada mengganggu ini. Atau cupnya itu sudah cabut ya? Baik ya. Jadi kita yang menjadi ukuran kita.
di dalam kita beribadah adalah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Cuma Imam Ahmad mengatakan dari sahabat karena sahabat jumlahnya banyak. Dan semua sahabat menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberhentikan aja lah ini. Udah. Apanya? Iya itu apa? Enggak apa-apa itu. Iya. Baik, kita lanjutkan. Ya enggak apa-apa lah, saya keraskan bicaranya. Saya ulang lagi. Jadi para sahabat ini menjadi ukuran amal kita. Mengapa para sahabat? Karena para sahabat mengambil dari Rasulullah SAW. Rasulullah seorang. Para sahabat banyak. Sehingga kalau berselisih satu, kembali kepada yang lainnya. Lil muhakkikina, untuk orang yang betul-betul membuktikan. Alladzina yatamassakuna bihadzal asri, bagi orang berpegang teguh dengan landasan ini. Jadi kalau ingin tahu sunnah, kembali pada para sahabat. Karena para sahabat mengambil ilmu dari beliau. Beliau seorang diri yang mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Tapi para sahabat mengambil ilmu dari beliau semuanya. Sehingga apabila meninggal dunia sahabat yang satu, maka kita bisa kembali pada sahabat yang lainnya. Ya, inilah faedahnya kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan kita wajib berpegang pada sunnah Nabi. Jawabnya, kalau seorang sunnah Nabi itu kalau orang berselisih satu sama lain tidak ada yang bisa bantah. Tapi kalau kita berpegang kepada sunnah para sahabat, meninggal satu, yang lain masih hidup. Yang lain masih mendengar. Karena yang mendengarkan beliau ini adalah para sahabatnya. Jazakallah khair. Baik. Saya ganti. Iya, bagus. Kita lanjutkan. Alhamdulillah ini sudah terang nih. Wa huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram. Jadi sahabat ini menjadi pegangan kita. Satu, karena para sahabat itu mengambil ilmu dari beliau. Kalau kita hanya berpegang kepada beliau, tidak berpegang pada para sahabat, tidak mungkin. Nah, ketika beliau meninggal dunia, kalau para sahabat tidak mendengar dari beliau, habis ilmu agama. Kita lanjutkan. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram, dan apa yang menjadi prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mulia, wa khulafa'ur rasyidun, khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dinamakan khalifah penggantinya beliau Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, penggantinya beliau Umar. Ketika Umar meninggal dunia, penggantinya beliau Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, penggantinya Ali. Ketika Ali meninggal dunia, penggantinya Muawiyah. Nah, setelah itu bertengkar. Orang-orang Yahudi, Nasrani menyeludup di kalangan kaum muslimin untuk membuat fitnah. Makanya fitnah itu terjadi ketika meninggalnya sahabat Utsman dan terfitnah sahabat Ali oleh kelompok Khawarij. Baik, kita tinggalkan. Jadi wa khulafa'ur rasyiduna, dan khalifah pengganti-pengganti rasyidun yang mendapatkan petunjuk, illa 'alal huda, melainkan mereka mendapatkan petunjuk. Warrosyati, dan juga sama, rosyad itu namanya rosyid, mendapatkan petunjuk. Ala kitabillah, melaksanakan kitab Allah. Wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sunnah
Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Fi aqaidihim, dalam akidah mereka. Apalagi wa ibadatihim. Akidah itu contohnya apa? Dalam akidah contohnya apa? Kita beriman pada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, ya. Kemudian perkara-perkara yang gaib itu telah dijelaskan oleh beliau, didengarkannya, dinukilnya oleh para sahabat. Kemudian wa ibadatihim. Nah, ya. Para sahabat ini ketika mendengar beliau akidah dikumpulkan. Ketika ibadah dikumpulkan pula. Termasuk ibadah ini contohnya apa? Salat, apalagi? Zakat, siam. Nah, apalagi? Haji, banyak. Umrah. Ini adalah bagian-bagian ibadah. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang sifatnya kita kerjakan, seperti sholat sunnah, ya, seperti pula sholat malam, dan masih banyak lagi haji, bahkan juga kita membaca Al-Quran, membaca hadis, bagian ibadah. Wa muamalatihim, dan muamalah mereka. Apa yang dimaksudkan muamalah ini? Nah, supaya sambil memaknai, jadi ini kelengkapan Islam, membahas keyakinan, membahas ibadah, membahas muamalah. Muamalah itu pergaulan. Yu'amilu ba'du ala ba'din, bergaul bagaimana kita dengan orang tua, anak dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, kita dengan tetangga, kita dengan orang muslim, kita dengan tamu, kita dengan orang kafir. Ini namanya muamalat, hubungan kekeluargaan. Itu dibahas. Makanya ada bab kita bagaimana birrul walidaini. Bab yaitu birrul jar, berbakti kepada tetangga. Bab ikramul dhuyuf, memuliakan tamu. Banyak semua. Nah, ini yang harus kita pahami kesempurnaan Islam. Wasairi su'unihim, dan semuanya urusan kehidupan mereka. Jadi urusan kehidupan kita ini sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala lewat yang disampaikannya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan kepada siapa? Para sahabatnya. Para sahabat kepada generasi sesudahnya. Sampai kepada kita semuanya. Begitu silsilah sampainya Islam kepada kita. Walaupun kita tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapan beliau direkam, ditulis, dihafal oleh para sahabat. Walaupun kita tidak tahu sahabat, para sahabat menyampaikan para tabiin, tabiin sampai kepada kita semuanya. Wala siyamal akidah, terutama akidah. Akidah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan semua para utusan diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akidah umat. Jadi akidah itu keyakinan dalam hati, bagaimana manusia mengenal Allah, mengenal kebesarannya, mengenal kekuasaannya, sehingga kita menjadi orang beribadah kepada Allah. Fa Ahmadu rahimahullah ta'ala, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yushiru, memberi isyarat, memberi tahu, ila hadzal aslil azim, kepada pokok-pokok pondasi yang besar ini. Asli pokok al-azim yang besar. Dan ini kewajiban kita kaum muslimin. Wahiyal qaidatu, dan ini adalah kaidah, landasan aridah yang jelas. La yanuddu anha, tidak ada yang bisa menandingi. Ya, la yanuddu, tidak ada yang bisa menandingi dari akidah ini syai'un, sedikit pun minal Islam, dari Islam ini. Wa khasatil akidah, khususnya adalah akidah. Jadi inilah makanya beliau Imam Ahmad membahas dulu, bukan sholat dulu, bukan zakat, tetapi keyakinan dalam hati. Sebab kalau orang sudah kuat imannya, akidahnya kuat, yang lain ikut. Inilah pentingnya kita harus memahami akidah Islamiyah. Selanjutnya, fayaqulu, maka Imam Ahmad berkata, usulus sunnah indana, prinsip pokok-pokok sunnah indana menurut ahli sunnah. Nanya itu menurut kami adalah ahli sunnah. At-tamassuku, berpegang teguh, bima kana, dengan apa yang ada,
alaihi sesuatu itu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafan berbeda li ahli bid'ah. Orang ahli bid'ah tidak punya pegangan. Pegangannya ahli bid'ah apa? Kita harus tahu. Hawa nafsu. Hawa nafsu satu yang lain beda. Makanya mereka sering berpisah, sering bertengkar. Tapi kalau sunnah pegangannya Quran, pegangannya hadis beliau, pegangannya lainnya apa tadi? Para sahabat. Nah, jadi seperti kita sholat tidak berselisih, siam tidak berselisih, ya, masalah urusan tidak berselisih karena kita punya pegangan yang kuat dan dalil yang kita jadikan pegangan ini tidak pernah berubah. Nam fa innama yattabi'una ahwa'ahum, adapun ahli bid'ah mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginannya sendiri. Padahal keinginan kita ini kalau kita tulis keinginan yang paling banyak ini keinginan baik apa keinginan jelek? Baik bagi orang ahli sunnah. Tapi kalau orang awam hawa nafsunya yang memimpin dia, banyak keinginan jelek, ya, banyak pencuri, banyak orang mengurangi timbangan, banyak orang mengurangi takaran, banyak bohong. Itu keinginan hawa nafsu. Tapi kalau kita punya keimanan, wah, seakan kita kan tidak boleh bohong, menjual tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh bohong. Jadi bersih kita. Nah, jadi ahli bid'ah mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau ahli sunnah mengikuti apa? Dalil. Yang dimasukkan dalilnya apa? Al-Quran. Yang nomor 2 sunnah. Nomor 3 para sahabat. Ingat itu. Para sahabat itu kita ikutkan karena sahabat menimba ilmu dari beliau. Makanya Imam Ahmad tadi mengatakan as-sunnah indana atamassuku. Yaitu bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Akidah menurut kita, sunnah menurut kita berpegang teguh kepada para sahabat. Karena para sahabat jumlahnya banyak, semuanya jumlah banyak ini mengambil dari yang satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat ini meninggal dunia, yang lain bisa kita tanya. Nah, selanjutnya wa ya'tamiduna, dan berpegang teguh orang ahli bid'ah ini uqulahum, akal mereka. Akal yang mana? Al-fasidah. Apa makna fasidah itu? Yang rusak. Jadi ahli bid'ah sudah berpegang kepada akal, tapi akal yang rusak, bukan akal yang baik. Satu. Yang nomor 2 au yaz'umuna, atau orang ahli bid'ah itu menduga annahum, mereka ini ya'tamiduna, berpegang ala lughatil Arab, ya. Mereka mengatakan saya ini berpegang kepada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saja tidak cukup. Abu Lahab bisa bahasa Arab, Abu Jahal bisa bahasa Arab, tapi mereka kufur. Tapi kalau kita berpegang kepada Quran, benar. Berpegang kepada hadis, benar. Berpegang pada para sahabat, benar, karena para sahabat mengambil dari 2 sumber tadi. Au ghairi dzalika, atau ahli bid'ah ini berpegang selain daripada itu, minal qiyasatil fasidat, termasuk kias-kias yang rusak. Apa kias itu? Persamaan. Ini disamakan dengan ini. Contoh ahli bid'ah yang menyamakan ini dengan ini yang keliru, contohnya apa? Ayo, kita ini karena hidup di kalangan orang punya ilmu, di kalangan orang awam, di kalangan ahli bid'ah. Ayo, contohnya apa? Mereka pakai kias, disamakan tapi tidak sama. Masa kita tidak tahu? 1 atau 2 lah. Contohnya saja. Mereka pakai kias, tapi kiasnya tidak benar. Ya? Oh iya, lafaz. Ya, niat
nawaitu an usalli al asra arba'a rakaatin. Terus bagaimana? Nah, adaan lillahi ta'ala, adaan menunaikan lillahi ta'ala, baru Allah Akbar. Makanya ada orang, Pak saya mau sholat kusuk gerhana, niatnya bagaimana? Nah Bu, niat itu di hati. Coba saya tanya ibu ketika mau pergi ke pasar baca niat apa? Yang apa bicara, apa hati kita yang niat? Hati lah, betul hati. Jadi niat itu isinya dia innamal a'malu binniyah. Makanya kalau orang berpegang kepada niat secara zahir tidak bisa. Ini saya mau sholat, ini niatnya apa? Mau sholat id bagaimana? Tidak tahu. Mau sholat yaitu kusuf gerhana matahari tidak tahu. Mau sholat istisqa minta hujan tidak tahu. Karena apa? Niatnya harus dilafadzkan. Padahal niat itu tempatnya di hati. Sebagaimana antum datang dari rumah ke sini, bukan nawaitu an adhaba ila masjid apa ini? Ihya'us sunnah. Terus gak bisa. Dalam mereka apa? Ya, nasma'u, ya, muhadarat, nggak hafal. Tapi kalau kita bahasa kita mau pergi kemana? Saya mau pergi ke masjid ya sunnah, saya mau taklim. Selesai. Ternyata Islam itu memudahkan kita. At-tinu yusrun. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi saya ulang lagi. Kalau ahli sunnah pegangannya apa tadi? Al-Qurannya nomor 2. As-sunnah hati nomor 3. Keterangan para sahabat. Kalau ahli bid'ah pegangannya apa? Jangan lupa loh. Hawa nafsu. Yang nomor 2. Akal mereka yang rusak, bukan akal yang baik. Yang nomor 3 apa? Qiyas yang rusak. Nomor 4. Bahasa Arab tapi mereka tidak tahu. Nah, jadi kalau mereka bisa bahasa Arab itu wajar. Orang Arab yang kufur juga bisa bahasa Arab. Nah, jadi beda antara prinsipnya orang ahli sunnah dengan prinsipnya orang ahli bid'ah. Karena itu lawan perseberangan. Baik, kita lanjutkan. Amma Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad, wa man salafahu dan orang-orang pendahulu dia, pendahulu Imam Ahmad. Siapa pendahulu Imam Ahmad? Minas sahabati. Dulu mana Imam Ahmad dengan sahabat? Sahabat. Maknanya Imam Ahmad dan pendahulu-pendahulu dari kalangan para sahabat, wat tabi'in dan tabi'in. Tabi'in itu siapa? Muridnya sahabat. Nah, ini kita harus kenal ini ya. Supaya kita wa a'immatul Islam. A'immatul Islam itu imam-imam Islam. Tokoh-tokoh Islam. Tokoh Islamnya itu bahasa kita yang betul itu imam. Imamul Islam. Seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Syafi'i, Imam Malik. Itu tokoh-tokoh yang termasuk pertama-tama orang memahami Islam. Sehingga kita katakan itu imam. Fa inna dina, maka sesungguhnya agama. Yang dimaksudkan agama apa ini? Islam. Alladzi yatamassakuna bihi, yang mana ulama salaf berpegang. Pertama kitabullah. Nah ini. Jadi kita umat Islam pegangan kita bukan bapak kita, bukan nenek kita yang lalu. Pegang kita Al-Qur'an, kita siam dari Al-Qur'an, kita sholat dari Al-Qur'an ya. Kita berwudu juga dari Al-Qur'an, tayamum juga dari Al-Qur'an. Itu pegangan kita. Makanya mari kita baca ayat Quran ini. Yang nomor 2 apa? Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nomor 2. Dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wala siyama lebih-lebih. Nah, itu wala siyama utamanya fi majalil akidah, dalam sisi akidah. Karena akidah ini urusan gaib yang tidak bisa diraba oleh akal. Tidak bisa kita cari, tapi
berdasarkan ayat, berdasarkan hadis beliau. Ini masalah kita. Karena kita ini perkara yang tidak bisa diketahui dengan akal. Fahum, maka mereka ini, mereka ahli sunnah, la yakhrujuna, tidak keluar andalika, dari itu. Dari apa? Orang ahli sunnah tidak akan keluar dari apa? Dari kitab Allah, dari sunnah, dari keterangan para sahabat. Nah, inilah persaksian yang harus kita pahami. Coba bagus jazakallahu khairan. Selanjutnya, wa fi dzalika al-hudal mustaqim. Yang dalam demikian itulah adalah petunjuk yang lurus. Kalau kita ingin cari petunjuk dalam Islam, pertama Quran. Yang nomor 2 hadis. Yang nomor 3 pemahaman para sahabat. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Karena mereka inilah pencetus utama, yang pertama yang mendahului kita. Kemudian juga wal iktida'u bihim. Tadi Imam Ahmad mengatakan ketika kita harus berpegang teguh, sudah disebutkan tadi. Yang nomor 2 wal iktida'u bihim, kita harus mengikuti jejak mereka. Jejaknya siapa? Para sahabat. Betul, ya. Al iktida'u, kita mengikuti bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, siapa sahabat itu? Tadi sudah saya jelaskan. Yo, siapakah sahabat itu? Supaya kita tahu. Murid-murid Nabi. Nah, nanti dulu murid-murid Nabi, murid itu banyak. Nah, ya, yang pertama apa? Ya, Khulafaur Rasyidin. Masa sahabat hanya Khulafaur Rasyidin saja? Yang hanya 4. Nah, yang pernah bertemu dengan Nabi itu pertama, yang nomor 2 iman pada Nabi, nomor 3 mati dalam keimanan. Nah, ini. Jadi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, anaknya si Umar, itu sahabat. Karena pernah bertemu ini bertatap muka. Yang nomor 2 mengambil dari beliau. Nomor 3 meninggal dunia dalam keadaan Islam. Tapi kalau pernah bertemu kepada beliau tapi tidak beriman, dinamakan apa? Kafir atau murtad. Contohnya siapa? Ibnu Qattal juga. Dan ada lagi, siapa lagi? Ya? Abu Talib tidak beriman. Tapi dalam hatinya beriman, dia menolong. Tapi karena malu dengan 2 orang ini, sehingga dia tidak mau menampakkan keimanan. Tapi membantu beliau. Ya, termasuk yaitu keluarga, paman yang membantu beliau, yang menghalangi yang lain, yaitu mengganggu beliau, termasuk Abu Talib. Maka Abu Talib ini disuruh oleh beliau supaya beriman. Tapi 2-nya. At-targhabu an millati Muhammad. Hei Abu Talib, apa kamu senang dengan yaitu agamanya Muhammad? Nah, malu Abu Talib sehingga meninggal dunia dalam keadaan kufur, ya. Cuma beliau mendoakan, ya Allah, ini dia bisa masuk surga tapi masuk neraka bagian atas. Ini satu-satu orang kafir yang pernah membantu beliau, melindungi beliau, tetapi qadarullah karena malu dengan 2 kawan ini sehingga tidak mau menampakkan keislaman dan meninggal dunia dalam keadaan kufur. Tapi Allah Ta'ala menghukumnya di neraka paling atas, bukan paling dalam. Dan itu disebutkan dalam hadis yang harus kita paham. Kita lanjutkan. Wal iktida maknanya adalah mengikuti jejaknya para sahabatnya Rasulullah SAW. Wahumul qudwah, mereka itu panutan. Nah, ya. Siapa mereka? Dimaksudkan mereka itu panutan? Para sahabat. Wahumul uswah, dan mereka itu suri teladan yang baik. Jadi kalau kita ingin tahu manusia yang paling baik, akidahnya, ibadahnya, selain beliau adalah para sahabat. Wa yusiru ilal hadis. Nah, dijelaskan hadis ini.
Dari mana kita mengetahui bahwasanya sahabat itu harus menjadi panutan kita? Nah, karena mereka adalah mengikuti jejaknya beliau dengan dasar ayat dan dasar hadis alaikum bisunnati. Apa artinya alaikum bisunnati? Kamu wajib mengikuti sunnahku. Alaikum kamu wajib. Jadi kalau ada alaikum itu kamu wajib. Bisunnati ikut sunnahku. Sunnahnya siapa? Nah, sunnahnya siapa? Bisunnati. Yo. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya sunnah Nabi itu apa saja? Perlu kami tanya. Ya. Perkataannya satu. Yang nomor dua, perbuatannya nomor tiga. Ya nomor tiga. Jadi perkataannya betul, perbuatannya betul. Ya, jadi penetapan beliau ketika melihat para sahabat. Seperti Bilal, ya. Ketika setelah wudhu, maka sholat 2 rakaat masuk dalam surga. Yang nomor 4, akhlaknya beliau. Itu namanya sunnah. Jadi perkataan beliau, amalan beliau yang ditetapkan oleh beliau ketika melihat para sahabat, ya. Kemudian akhlak beliau itu sunnahnya Nabi. Jadi sunnahnya Rasulullah SAW bukan hanya perkataan, tetapi berwujud amalan. Bukan hanya amalan, berwujud pula yang ditetapkan oleh beliau. Ini, sahabat ini, ketika mimpi bertemu ini, aku tetapkan. Sahabat ini ketika dia wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat, aku tetapkan. Yang menetapkan beliau. Dan beliau menetapkan atas perintah Allah. Yang nomor 4 apa tadi? Akhlak. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah, ya. Itulah maknanya sunnah. Ya. Kalau kita namanya tadi ihya'us sunnah. Apa namanya ihya? Menghidupkan. Nah, menghidupkan sunnah Nabi dengan kita menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, mempelajari sunnahnya beliau, mempelajari amal beliau, mempelajari pula yaitu ketetapan beliau, mempelajari akhlak beliau. Ini adalah sunnah. Dan kita ikhya zaman yang menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah kita dengan belajar. Kita buktikan dengan amal. Kita buktikan dengan dakwah. Nah, kita lanjutkan. Dalilnya, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnahku. Alaikum ini ditujukan pada siapa? Umatnya. Bisunnati, sunnahnya siapa? Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah khulafa, apa namanya khulafa? Pengganti. Khalifah, pengganti beliau Abu Bakar. Setelah beliau meninggal dunia, Umar, ya. Ar-Rasyidin yang berhak untuk menunjukkan ke umat. Itu namanya Rasyidin. Ya. Di mana Rasyid ada nama anak kita Rasyid, berarti kita beri nama semoga anak saya ini bisa menunjukkan jalan yang baik kepada temannya. Itu Rasyidin. Nah, Rasyidin ini orang-orang yang memberi tahu kepada kebaikan pada orang lain, di antara para sahabat. Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Yang mana Al-Mahdi itu mendapatkan petunjuk. Jadi sahabat ini digelari oleh beliau. Orang yang mencari petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Berarti orang berilmu dan juga mendapatkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan adzu, gigitlah. Alaiha, sunnahnya Nabi dan sunnahnya siapa? Para sahabat. Bin nawajisi, dengan gigi geram. Gigi yang paling kuat itu gigi geram. Makanya ini sering rusak. Karena apa? Banyak yang dikunyah dari sini, ya, yang keras-keras di sini. Nah, yang di depan ini bagian untuk memotong dia. Kadang-kadang rusak pula. Ya, namanya orang punya gigi kadang-kadang lepas, kadang-kadang rusak, dan kadang jatuh, pecah. Wa iyyakum, dan jauhkan dirimu. Nah, tadi diwajibkan kita mengikuti sunnah beliau dan sunnah para sahabat. Yang nomor 2, wa iyyakum, dan jauhkan kamu.
Menjauhi apa? Wa mukhtasatil umur, perkara agama yang baru. Perkara agama yang baru bahasa kita apa namanya? Bid'ah. Nah bid'ah itu badi'us sama, yaitu dibuat oleh Allah Ta'ala, baru langit itu. Jadi bid'ah itu ini perkara yang baru, seperti mukhtas, ya. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama kita wajib apa? Mengikuti sunnahnya siapa? Rasulullah SAW. Yang nomor dua mengikuti sunnahnya siapa? Para sahabat. Yang nomor tiga harus apa? Menjauhi ahli. Itu ada hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bersumber dari seorang sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wa kadzalika hadisul firqatin najiyah. Demikian juga hadis yang menjelaskan golongan yang apa? Najiyah itu golongan yang selamat, yang sukses. Firqatun najiyah maknanya golongan yang selamat. Berarti ada golongan yang tidak selamat. Siapa itu? Al-firqatun dolalah. Ya, kelompok-kelompok yang tersesat. Golongan selamat al-firqatun najiyah. Khinama akhbara Rasul. Ketika Rasulullah SAW memberi kabar anna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini, umat siapa ini? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Sataftariku akan pecah, akan bercerai-berai ila salasin wa sab'ina firqa. Menjadi berapa? 73 wa sab'ina 70. Menjadi 73 kelompok. Nah, ini siapa yang bersabda? Rasulullah SAW. Mulai kapan? Mulai beliau masih hidup. Sekarang terbukti. Nah, ya, ternyata kaum muslimin ini pecah belah beberapa kelompok. Semua mengaku apa? Mengaku benar. Tapi ternyata mereka berselisih, bertengkar. Nah, ketika beliau menjelaskan bahwa umat ini akan pecah belah menjadi 73 karena sudah ditinggal oleh beliau, ibaratkan yang menasihati sudah tidak ada. Dan para sahabat juga banyak meninggal dunia, terutama pada zaman sahabat Ali, timbulnya pula kelompok Khawarij dan juga masuk menyelundup pula orang Yahudi, menjadi perpecahan yang banyak kaum muslimin. Yang selamat berapa? 1. Kulluha finnar. Nah, beliau mengatakan semua umat ini masuk neraka kecuali wahidun, kecuali 1. Siapa 1 ini? Qalu man hiya. Menanya para sahabat, siapa yang 1 ini wahai Nabi yang selamat dari neraka? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana apa yang aku alaihi amalkan, berarti apa yang aku amalkan atau orang yang mengikuti jejakku. Jejak siapa? Rasulullah SAW. Wa ashabi, dan mengikuti sahabatku. Ini namanya ma'ana alaihi ashabi. Jadi kesimpulan hadis ini, umat Islam berpecah menjadi berapa? 73. Dan yang selamat tidak masuk neraka berapa? 1. Siapa 1 itu? Ya, mengikuti sunnahnya beliau dan sunnah para sahabatnya. Makanya kalau kita lihat di masyarakat, betul mayoritas kaum muslimin tapi beda satu sama lain. Yang lebih banyak yang mengikuti sunnah apa yang keluar dari sunnah? Yang keluar dari sunnah. Nah, ketika kita belajar hadis seperti ini, tenang kita. Oh iya, ternyata ini bukan zaman sekarang saja. Telah beliau sabdakan ketika beliau masih hidup. Jadi kalau kita mencari yang ahli sunnah banyak apa sedikit? Sedikit. Mencari orang ahli bid'ah banyak apa sedikit? Banyak. Nah, 72 umatnya yang masuk neraka ini 1. Ada 3. Keterangan para ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ada kalanya masuk neraka selamanya karena sudah kufur, berbuat syirik. Dan ada kalanya masuk neraka kemudian dikeluarkan
Siapa itu? Ya. Orang pelaku dosa besar. Ya. Kemudian juga ada yang masuk neraka kemudian dimaafkan oleh Allah. Orang melakukan dosa-dosa kecil, kemudian disusul dengan amal yang soleh. Nah, ya. Jadi masuk neraka ini ada 3 umatnya. Ada yang kekal selamanya, itu orang musyrik. Orang sudah keluar dari sunnah. Yang nomor 2 ada yang masuk neraka sebagian, yaitu orang-orang yang menyimpang. Kemudian ada orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah Ta'ala karena masih ada benih-benih keimanan. Nah inilah jadi yang masuk surga tanpa dihisab sedikit. Kelompok yang mengikuti sunnahnya beliau dan sunnah para sahabat. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika hatisul firqah. Nah, summa qala aidan min fi hatisin akhara. Kemudian beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, taraktukum ala baydai, ya, taraktukum alal baydai lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Majah dan juga yang lainnya, itu keterangan di bawahnya itu. Taraktukum, aku tinggalkan kamu. Yang meninggalkan siapa ini? Rasulullah SAW. Yang ditinggalkan siapa? Umatnya. Aku tinggalkan kamu. Aku telah meninggal dunia. Aku tinggalkan kamu, umatku, alal baydai, di atas putih. Maknanya tauhid, di atas tauhid. Ya. Di atas sunnah itu namanya putih, cerah, tidak ada benih-benih hitam. Lailuha, malamnya, kanahariya, seperti apa? Seperti siangnya. Jadi gamblang sekali. Jadi ketika beliau meninggal dunia, umatnya ini dalam keadaan sunnah semuanya, tidak ada yang bid'ah. Inilah faedahnya apabila masyarakat ada orang punya ilmu yang mau mendakwakan. Jadi ketika beliau meninggal dunia, umat ini bersih, tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang berbuat bid'ah. Malamnya seperti siangnya, memang nampak, ya. Jadi tidak ada yang samar sekali. La yazihu anha. Apa kata beliau? Tidaklah yang berpaling dari sunnah ini illa halikun, kecuali hancur dia. La yazihu anha, tidaklah berpaling dari sunnah. Siapa yang berpaling dari sunnah ini? Ayo, siapa yang berpaling dari sunnah ini? Orang ahli bid'ah. Illa halikun, melainkan pasti hancur. Mana hancur iman, hancur akidah mereka. Inilah perlunya kita harus menjaga sunnah. Dan kita akan menjadi baik kalau kita menuntut ilmu. Lebih baik lagi kalau kita mengamalkan ilmu. Ini pemberitahuan apa ini? Mari. Cukup berarti ya. Baik, begitulah. Ya, ikhwan wa akhwat, dan maaf tadi karena dari Trenggalek kemudian macet sekali dan hujan lebat. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit kita sampaikan, dan inilah kita nikmati kitab yang baru kita beli ini. Mudah-mudahan kita kelanjutannya bisa kita berlanjut menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.